Selamat datang di Zimas Movie. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Fullmetal Alchemist Final Transmission Part 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Van Hohenheim yang sedang dalam perjalanan ke sesuatu tempat. Di tengah perjalanan itu, kereta yang dia tumpangi seketika diserbu oleh para preman. Kemudian Van juga diselamatkan oleh sepasang suami istri, ialah Sik dan Izumi. Tidak disangka, kedua orang itu nyatanya merupakan gurunya Ed dan juga Al. Saat itu Izumi menceritakan jika dia pernah berangkat ke gerbang kebenaran, serta mempertaruhkan sebagian organ di dalam badannya. Hal itu juga kerap membuat Izumi merasa kesakitan. Mengetahui hal itu, Van berupaya menolong Izumi dengan mengobati organ di dalam badannya. Berkat pertolongan dari Van, Izumi merasa jauh lebih baik. Dan scene beralih memperlihatkan Al dan Gluttony. Saat Al sedang bertanya gimana cara mengeluarkan kakaknya, Gluttony menyebut tentang seseorang yang dia panggil Bapak, yang juga pencipta homunculus. Mendengar hal itu, Al juga meminta Gluttony buat mengantarkannya menemui sang bapak tersebut. Saat itu mereka tidak sadar jika Mei Chang dan Scar sedang mengikuti mereka. Mereka pun tiba dari bawah sentral dan berjumpa dengan bapak homunculus yang berwujud sama kayak Van Hohenheim. Di dalam perut Gluttony, Ed melihat sebuah jalur mengarah ke gerbang kebenaran. Dia juga nekat melakukan transmutasi pada dirinya sendiri untuk pergi ke gerbang kebenaran agar dia dapat keluar dari perut Gluttony. Setelah melakukan transmutasi, Ed akhirnya sampai di gerbang kebenaran. Saat itu Ed sempat ingin melepaskan jiwa Al yang ada di situ, tetapi dia tidak bisa. Setelah itu Edlin dan Envy akhirnya dapat keluar dari perut Gluttony. Saat bapak homunculus mengetahui jika Ed dan Al merupakan anak dari Van, ia terlihat kaget sekaligus bahagia sebab nyatanya dia sudah mengenal Van sejak lama. Entah apa ikatan Van dan ayah homunculus. Yang pasti, bapak homunculus meminta Ed buat melindungi badannya baik-baik hingga waktunya datang. Setelah itu bapak homunculus menyuruh Gluttony buat memakan Ling, sebab dia sudah tidak bermanfaat lagi, tetapi Ed dan Al langsung menyelamatkannya. Sayangnya di tempat itu Ed dan Al tidak dapat memakai kekuatan alkemia. Di saat itu bapak homunculus mengeluarkan cairan batu filsuf dari matanya. Ia berniat mengganti Link menjadi manusia homunculus. Link yang sejak awal memang menginginkan batu filsuf, dengan senang hati memberikan badannya kepada homunculus yang bernama Grid. Tidak lama setelah itu, Scar dan Mei Chang juga datang di tempat tersebut tidak seperti Ed dan Al. Scar dan Mei Chang nyatanya dapat memakai kekuatan alkemia. Mereka juga menggunakan peluang itu buat menyerang bapak homunculus. Akan tetapi kekuatan mereka masih sangat lemah, sebab merasa tidak mampu melawan bapak homunculus. Ed serta yang lain juga memutuskan buat kabur. Di markas pusat, King Bradley akhirnya mengakui kalau dia merupakan manusia homunculus. Ia dulu awalnya merupakan manusia biasa tetapi dia berganti jadi homunculus setelah dimasukkan batu filsuf ke dalam badannya. Dia berniat tidak membunuh Kolonel Roy, sebab dia merasa kalau Kolonel Roy masih bermanfaat. Keesokan harinya, Scar dan yang lain berangkat ke tempat penelitian kakaknya Scar. Di situ, mereka juga menemukan sebuah buku yang ialah hasil catatan penelitian kakak Scar, yang merupakan catatan selama ini. Jika mereka bisa mempelajari serta menyusun seluruh catatan itu, mereka mungkin bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan hari perjanjian. Selama berhari-hari Mei Chang yang dibantu dengan yang lainnya, terus berupaya mencari pesan dari catatan tersebut.
Pada suatu malam di saat mereka lagi berdiskusi, Ling seketika datang dan pingsan. Seperti biasa di saat Ling telah mengambil alih badannya, dia langsung merasa kelaparan. Jadi Ling dan Grid setuju buat bergantian mengambil alih badan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari Grid, Ling juga memperoleh informasi jika Bapak Homunculus hendak membuka gerbang kebenaran dan Ed mesti menghentikannya. Setelah Ling pergi, Mei Chang mendapatkan ide untuk menyusun seluruh catatan penelitian milik kakaknya Scar. Sehabis menyusun seluruh kertasnya, mereka juga memperoleh informasi tentang transmutasi batu filsuf. Gambaran itu menunjukkan lingkaran wilayah seluruh kota Amestris. Dan bila perhatikan seluruh daerah itu ialah titik tempat kudeta ataupun perang sipil yang pernah terjadi. Yang artinya seluruh perang dan kudeta yang terjadi selama ini merupakan bagian dari rencana para Homunculus untuk membentuk suatu batu filsuf dengan metode menumbalkan seluruh manusia dari bermacam daerah. Dari peta itu terdapat satu daerah yang masih belum mempunyai lambang daerah, dan wilayah itu adalah Brix. Setelah mengetahui perihal itu, Ed serta yang lain membagi tugas masing-masing berangkat ke daerah Brix. Al ditugaskan buat bertemu dengan Van Hohenheim, sedangkan Scar dan Mei Chang akan tetap di situ untuk mempelajari catatan penelitian tersebut. Di saat Scar dan Mei Chang lagi berdiskusi, mereka tidak sengaja menemukan sesuatu di balik catatan penelitian. Saat semua halamannya di balik mereka mendapatkan gambar lain, ialah lingkaran transmutasi negeri terbalik yang dipercaya sebagai metode buat menghentikan semuanya. Singkat cerita, Ed akhirnya sampai di daerah Brix dan bertemu dengan Maya Jenderal Olivier Mira Armstrong. Saat Ed dan Olivier lagi berkeliling daerah Brix, seketika diserbu oleh Homunculus yang bernama Slot. Slot kemudian ditembaki dengan berbagai jenis senjata, tetapi tidak ada yang mempan di badannya mereka. Kemudian mendorongnya keluar lalu menyiramkan suatu cairan di badannya sehingga seluruh badannya juga seketika membeku. Setelah itu, Olivier kedatangan seseorang tamu, ialah Jenderal Ravan yang datang bersama Winry. Dengan dalih mengobati tangan Ed, tanpa disadari Winry sudah dijadikan sebagai sandera. Jenderal Ravan bermaksud meninggalkan pesan jika Ed berani melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi, Winry akan ada dalam bahaya. Sehabis itu Olivier meminta Ed buat menyampaikan tujuan dari kedatangannya. Selagi membicarakan semuanya, mereka juga melewati suatu terowongan yang dibuat oleh para Homunculus. Dari pengamatannya, Ed merasa jika terowongan itu merupakan lingkaran raksasa yang saat ini mengelilingi daerah Amestris. Dengan begitu, nantinya Homunculus dengan mudah melakukan transmutasi batu filsuf. Di sisi lain, Al akhirnya bertemu dengan sang ayah. Kemudian ia memberitahu ayahnya tentang bentuk Bapak Homunculus yang nampak sama persis seperti dirinya. Al juga memberitahu ayahnya jika mereka mempunyai rencana buat menghentikan hari perjanjian. Karena semua terlanjur terjadi, Van Hohenheim akhirnya menceritakan seluruhnya kepada Al. Dulu waktu ia masih muda ia dikenal sebagai seorang budak bernama Budak Nomor 23. Saat itu para pemerintah mengganti darah Van jadi sesosok Homunculus berupa gumpalan gelap. Sebagai rasa terima kasih sudah menciptakannya, Homunculus itu juga memberikan nama untuknya ialah Van Hohenheim. Tidak hanya itu, gumpalan gelap itu juga memberikan ilmu pengetahuan buat Van supaya dia dapat terbebas dari dunia perbudakan. Setelah mendapatkan semua pengetahuan, Van meminta bantuan kepada gumpalan gelap buat memberikan keabadian pada si raja.
Sayangnya kesempatan itu digunakan oleh gumpalan gelap buat menguasai semua yang dia mau. Dia membunuh seluruh orang dan mengambil badan sang raja serta mengganti bentuknya menjadi Van Hohenheim. Bapak Homunculus mengatakan jika dia telah memberikan semuanya pada Van Hohenheim, dan sebagai gantinya seluruh jiwa manusia di negeri ini akan jadi miliknya. Hal itu membuat Van Hohenheim frustasi dan hingga saat ini dia hidup dalam penyesalan. Pada malam harinya di saat Ed dan Link lagi berpatroli bersama, mereka tiba-tiba diserbu oleh Gluttony dan Homunculus bernama Pride, yang saat itu bersembunyi di dalam tubuh Al. Untung saja anak buah Link yang bernama Ranvan datang di saat yang tepat, sehingga Ed dan Link bisa pergi dari tempat tersebut. Berikutnya, mereka bertemu dengan Selene anak dari King Bradley di dalam hutan. Dari sini mereka mengetahui, jika Selene merupakan wadah dari Pride sesosok homunculus yang mempunyai kekuatan bayangan. Setelah itu Van dan salah satu anak buah Link juga datang membantu mereka. Dari arah belakang, Al muncul untuk menangkap Selene dengan satu kali hentakan kaki. Van sukses mengurung Selene dan juga Al. Dia terpaksa melakukan hal itu supaya Selene tidak dapat berbuat apapun di dalam kegelapan. Tidak lama setelah itu, Scar dan Mei Chang datang dan menginformasikan jika mereka telah sukses membuat transmutasi negeri terbalik. Keesokan harinya seluruh pasukan akhirnya mulai bergerak, mulai dari pasukan Ed serta pasukan Kolonel Roy yang hendak melawan pasukan dari King Bradley dan juga Bapak Homunculus. Pasukan Kolonel Roy mulai melakukan kudeta dengan metode menghancurkan kereta api yang membawa pasukan Bradley serta menghancurkan sebagian tempat di dalam kota. Para militer juga mulai panik, sebab mereka menantikan hari perjanjian buat memperoleh keabadian. Hal itu juga ditentang oleh Kolonel Olivier yang mendukung Ed dan teman-temannya. Di tengah kekacauan itu, Slot seketika muncul menyerang Olivier. Beruntung saja Olivier masih bisa diselamatkan oleh adiknya yang bernama Alex. Kembali ke Selene dan Al, saat itu Selene memukul-mukul kepala besi milik Al yang ternyata itu adalah sinyal untuk Bapak Homunculus. Setelah itu Gluttony juga datang menyelamatkan Selene, karena saat itu Selene merasa lapar, jadi ia tidak segan-segan langsung memakan Gluttony yang saat itu datang untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama Ed, Mei Chang dan Scar menemukan suatu lingkaran transmutasi batu filsuf yang terdapat di sentral bawah tanah. Saat membuka sebuah pintu, mereka tiba-tiba diserbu oleh pasukan boneka karena jumlahnya sangat banyak. Ed dan yang lainnya merasa kewalahan. Tetapi mereka juga berhasil diselamatkan oleh Kolonel Roy, yang datang membakar seluruh pasukan boneka. Sehabis itu Envy juga datang mau membalaskan dendam pada Kolonel Roy karena sudah membunuh Luz. Ia juga merubah dirinya jadi monster tetapi ia berhasil dikalahkan oleh Kolonel Roy. Akibat serangan dari Kolonel Roy, Envy berubah menjadi monster yang sangat kecil. Saat Kolonel Roy akan membunuhnya, Letnan Riza segera menghentikannya sebab Kolonel Roy telah tertutupi oleh rasa dendam. Melihat kebaikan para manusia, Envy juga merasa iri jadi dia juga memutuskan buat membunuh dirinya sendiri dengan cara mengeluarkan batu filsuf dari tubuhnya. Di waktu yang sama, Van Hohenheim bertemu dengan Bapak Homunculus. Di situ Bapak Homunculus menyerang Van Hohenheim dan mengambil 500.000 jiwa yang terdapat di dalam dirinya, tanpa disadari jiwa-jiwa yang baru saja masuk ke badan Bapak Homunculus, ternyata telah bekerja sama dengan Van Hohenheim.
Seluruh jiwa-jiwa itu juga mengamuk dan mengubah wujud Bapak Homunculus jadi gumpalan hitam raksasa dengan mata berwarna merah. Kembali ke pertarungan antara dua Armstrong melawan Slot, mereka akhirnya berhasil diselamatkan oleh Izumi dan juga suaminya. Setelah itu, Olivier mendapatkan informasi kalau pasukannya telah berhasil merebut 90% dari markas pusat. Baru saja ingin memperingati kemenangan, King Bradley tiba-tiba datang dan menyerang semua pasukan Olivier. Link dan anak buahnya akhirnya datang menolong pasukan untuk melawan King Bradley. Dalam suasana itu, anak buah Link berupaya mempertaruhkan dirinya agar dia dapat menyelamatkan nyawa tuannya. Ia sengaja memasangkan bom di badannya dan berniat meledakkan diri bersama King Bradley. Pada akhirnya anak buah Link juga tewas terbunuh. Karena pasukan Olivier berusaha menusuk King Bradley dengan menggunakan perantara badannya, Link yang sangat marah kemudian mendorong King Bradley sampai dia pun jatuh ke dalam sungai. Kembali ke Ed dan yang lain, Selin melakukan transmutasi manusia sehingga Ed dan teman-temannya akhirnya terpisah. Ed, Al dan Izumi dipindahkan ke tempat Bapak Homunculus, yang diyakini sudah berubah wujud. Di dalam badannya terdapat Van Honheim. Di tempat yang lain Kolonel Roy dipaksa buat melakukan transmutasi manusia. Saat itu King Bradley rupanya masih hidup dan dia yang ditugaskan buat menangkap Kolonel Roy. Setelah itu Kolonel Roy dikirim ke tempat Ed dan yang lainnya. Lengkap sudah kelima korban yang hendak digunakan sebagai tumbal dalam hari perjanjian. Mereka adalah Ed, Al, Izumi, Van Honheim dan juga Kolonel Roy. Akibat transmutasi yang dilakukan, Kolonel Roy malah kehilangan penglihatannya. Di waktu yang sama King Bradley setelah Mei Chang dan Letnan Riza berhasil menemukan yang lainnya, pas di saat itu gerhana matahari total akhirnya tiba. Hari yang dinanti-nanti oleh Bapak Homunculus yang saat ini sudah ada di depan mata. Bapak Homunculus kemudian mengaktifkan lingkaran transmutasi yang lantas menghisap seluruh jiwa semua orang. Jiwa-jiwa itu kemudian diserap oleh Bapak Homunculus dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Bapak Homunculus juga berupaya meresap tenaga Tuhan buat masuk ke dalam tubuhnya. Setelah penyerapan itu terjadi, Bapak Homunculus memperoleh bentuk semacam manusia dan dapat menggenggam matahari di tangannya. Karena kelima orang itu sudah tidak bermanfaat lagi, jadi Bapak Homunculus juga berniat menewaskan mereka. Tidak disangka semua ini ternyata telah diprediksi oleh Van Honheim. 500.000 jiwa yang terdapat di badannya sengaja dilepaskan saat sebelum kejadian itu, agar seluruh jiwa itu diserap oleh Bapak Homunculus. Dengan begitu seluruh jiwa yang sudah diserap saat ini mulai bergejolak di dalam badan Bapak Homunculus. Mengetahui hal itu Bapak Homunculus jadi marah besar. Jadi ia juga mengeluarkan seluruh jiwa yang sebelumnya ia sudah serap. Setelah berhasil mengalahkan King Bradley, Scar bersiap buat mengaktifkan transmutasi negeri terbalik. Transmutasi itu dimaksudkan untuk menetralisir apa yang lebih dahulu dilakukan oleh Bapak Homunculus. Hal itu juga membuat Bapak Homunculus berada dalam suasana terdesak. Dia juga terpaksa keluar dari persembunyian buat membuat batu filsuf lagi, sedangkan yang lain mengejar Bapak Homunculus. Ed menuntaskan urusannya dengan Selin lalu membunuhnya. Belum sempat mendapatkan batu filsuf, Bapak Homunculus mengeluarkan ledakan besar yang membuat Ed kehilangan tangan besinya. Saat itu tangan Ed tertusuk besi reruntuhan.
sehingga Bapak Homunculus berniat untuk mengubahnya jadi batu filsuf. Di situasi itu Al akhirnya memutuskan buat mempertaruhkan dirinya sendiri demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Dia juga mentransmutasikan badannya sendiri buat mengembalikan tangan kanan milik Ed. Dengan tangan kanan itu Ed akhirnya dapat melakukan transmutasi alkemia sehingga dia juga sukses mengalahkan Bapak Homunculus. Tetapi Bapak Homunculus kembali bangkit dan berniat mengambil jiwa Grid yang terdapat di badan Link. Sayangnya aksi itu malah membuat Bapak Homunculus kalah, karena Grid sudah bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, gumpalan hitam tubuh Bapak Homunculus masuk ke dalam gerbang kebenaran, dan akhirnya terserap. Melihat Al tidak kunjung kembali, Ed memutuskan buat pergi ke gerbang kebenaran. Ia memutuskan buat membuang kemampuan alkemisnya dan menukarkannya dengan badan Al. Film juga diakhiri dengan memperlihatkan Al yang akhirnya mendapatkan badannya kembali, walaupun tidak mempunyai kekuatan alkemis lagi. Hal itu tidak membuat ia menyesal karena ia telah berhasil mengembalikan badan adiknya. Dan, film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang telah mendukung channel kami, semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.